wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Para jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang tercurah limpahkan kepada kita pada pagi yang sangat berbahagia ini. Kita masih dipanggil atau masih bisa memenuhi panggilan Allah untuk bisa berjamaah sholat subuh. Mudah-mudahan subuh yang kita bisa melakukan sholat berjamaah ini merupakan subuh yang betul-betul bernilai, bermakna. Dan kalau kita sudah bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan sholat subuh berjamaah ini, marilah kita berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk istiqomah mempertahankan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sampai nanti batasipun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Batasipun mungkin menika lantas kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini sangat berbeda dengan biasanya. Saya ini mendapat ketiban sangkur nopo-nopo nih, belas mboten persiapan. Oleh karena itu nanti apabila saya menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sebelumnya. Pun kalau mohon maaf sebelumnya nih, mboten persiapan belas ini. Katanya Pak Sugeng timbang renek jadi timbang renek ini. Tiada rotan akar tidak jadi ini berarti. Tiada rotan akar tidak jadi. Bapak Ibu rahimakumullah, masih dalam suasana napa niki? Tahun baru nggih. Masih dalam suasana tahun baru. Sampun sami muhasabah napa dereng niki? Sudah mengevaluasi diri napa dereng niki? Di akhir tahun biasanya kita itu ada jadwal muhasabah atau menghitung sebagaimana pidatonya Umar nih, hasibu anfusakum nih, qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu nih. Hitunglah amal kalian sebelum kamu dihitung oleh Allah. Kemudian wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum kamu ditimbang oleh Allah. Masalah pidatonya yang Umar itu betul-betul sangat dalam, intinya itu maknanya sangat dalam. Jadi kita disuruh menghitung ketika di akhir tahun, ya sebenarnya tidak harus di akhir tahun kita menghitung muhasabah diri pribadi, itu tidak harus di akhir tahun. Kalau di akhir tahun kita mungkin melakukan suatu perbuatan yang kurang baik, melanggar aturan Allah atau berbuat maksiat atau berbuat dosa pada 9 bulan yang lalu, apa kita ingat? Apa kita ingat? Kita berbuat dosa pada 100 hari yang lalu, apa kita ingat?
Oleh karena itu yang paling efektif adalah muhasabah itu dilakukan ketika kita mau tidur ya. Jadi kita muhasabah itu evaluasi diri itu per 24 jam, per 1 hari 1 malam. Nah, ketika kita melakukan muhasabah per 1 hari 1 malam itu kita masih ingat pada jam berapa saya melakukan apa gitu. Kalau hal-hal yang kita lakukan itu positif, maka kita bersyukur. Muhasabah pada 1 hari ini saya untung. Artinya kalau misalnya kita diumpamakan seorang pedagang itu ada keuntungan secara material kalau pedagang. Tetapi kalau muhasabah secara Islam itu kita mendapatkan keuntungan secara ukhrawi, akhiratnya. Jadi kita melakukan suatu evaluasi diri itu ketika mau tidur. Jadi masih segar ingatan kita pada saat kita melakukan suatu perbuatan apa saja itu baik atau buruk itu nanti bisa kita lihat pada waktu kita mau tidur 24 jam. Dan itu kita lakukan setiap hari gitu. Jadi di akhir tahun tidak usah kita melakukan suatu muhasabah. Itu yang paling efektif. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada tahun-tahun 2025 itu betul-betul semuanya positif. Kemudian kita tingkatkan pada waktu tahun 2026. Harapan kita ketika kita dipanggil oleh Allah nanti betul-betul dalam kondisi meningkat, ibadah kita meningkat, jangan sampai menurun gitu. Apa yang sudah kita bisa lakukan sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini, masalah betul-betul pada saat ini kita termasuk dikarunia oleh Allah untuk bisa melakukan suatu perbuatan seperti ini. Aktivitas seperti ini adalah suatu pilihan ya, pilihan. Tidak banyak orang yang mau melakukan duduk bersama seperti ini kemudian mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak banyak. Oleh karena itu kita merasa dipilih oleh Allah. Nah, karena kita merasa dipilih oleh Allah itu kita berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan. Nah, harapan kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi yang betul-betul melaksanakan kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnahnya. Nah, itu menjadi satu keinginan kita. Ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu ya seperti itu. Kalau kita sudah tahu itu suatu kebaikan, maka kita pertahankan istiqomah, mujahadah. Nah, ketika Allah memanggil dalam kondisi kita melakukan suatu peningkatan ibadah atau ketakwaan kepada Allah, kita akan bertemu atau menghadap kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Itu yang kita harapkan ya. Dengan cara bagaimana kita membiasakan diri melakukan suatu kebaikan-kebaikan, melakukan suatu ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu harapan kita. Hidup yang hanya sesaat ya. Hidup itu hanya sekali dan waktunya sangat cepat sekali. Ketika kita bertemu di waktu subuh, nanti sebentar lagi duhur, sebentar lagi asar, sebentar lagi maghrib, sebentar lagi isya. Loh, tahu-tahu sudah isya, tahu-tahu sudah subuh, tahu-tahu sudah duhur, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah mendekati kubur. Nah, dengan kondisi seperti fenomena seperti itu, kita orang-orang yang beriman harus berpikir betapa cepatnya waktu ya. Betapa cepatnya waktu. Setahun seperti 1 bulan, sebulan seperti 1 hari, seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari sepertinya baru saja terjadi. Itu fenomena
fenomena apa itu? Sangat cepat sekali itu. Oleh karena itu kita dengan fenomena seperti itu, orang yang beriman mestinya berpikir atau mengingat bahwa waktu yang sangat cepat itu menjadikan kita semakin mendekati apa nih? Mendekati apa nih? Kalau waktu terus berlalu sangat cepat sekali, semakin hari semakin bertambah umur kita, yang tadinya umur 51 tahun menjadi 52 tahun, yang tadinya umur 20 tahun menjadi 21 tahun, yang tadinya umur 60 menjadi 61. Terus kemana lagi? Kita kemana lagi setelah kita seperti itu? Maka kita akan menghadap kepada Allah itu pasti. Nah, dengan fenomena cepatnya waktu itu akan menjadikan kita itu semakin mendekat kepada Allah. Tanda-tandanya sudah bisa kita ketahui. Tanda-tanda kita akan ketemu Allah itu sudah bisa kita ketahui. Bagi yang sudah berumur itu, kalau melihat diri kita ini itu semakin melihat tanda-tanda kita. Tanda-tanda kita akan menghadap kepada Allah. Ketika naik sepeda motor niku sering disalib sama orang-orang yang di belakang kita, itu berarti kita diingatkan oleh Allah. Diingatkan apa? Diingatkan bahwa kita itu sudah berumur gitu. Kemudian kalau kita berkaca itu melihat wajah kita, dulu itu kan saya tuh ganteng ya, tidak kempot seperti ini, tidak ompong gitu. Itu sudah tanda-tandanya Allah sudah diperlihatkan oleh kita, oleh Allah. Ada teman saya mengatakan, yang saya itu kalau melihat atau ngilu kok isin aku, kok isin bagaimana? Aduh, dhisik aku koyo ganteng. Nah saiki ndelok pipiku wis kuwempot. Terus nek rada mengosithik ngono ompong. Ya Allah, cepet men ya wektu cepet banget. Aku seumur sakmene. Nah, padha ora aku nek ngilu ya rada isin ngono. Dhisik aku sing ganteng saiki wis ora. Itu tanda-tandanya bahwa kita akan kembali kepada Allah. Nah, dengan kondisi seperti itu kita diingatkan oleh Allah bahwa kiamat itu akan semakin mendekat pada kita. Kiamat sughra dan kiamat kubro, kata Rasulullah. Kiamat kubro itu dengan hancurnya bumi yang kita tempati ini. Kalau sudah datang idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu sering dibawas nek imam membaca ayat ini oleh surat nama ayat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau imam membaca seperti itu, ketika bumi diguncang dengan guncangan yang amat sangat dahsyat, bumi diguncang dengan guncangan yang amat sangat dahsyat. Kemudian bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian manusia mengatakan, kenapa bumi seperti ini? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi diguncang dengan guncangan yang amat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Maqalal insanu malaha. Kemudian manusia mengatakan, kenapa bumi seperti ini? Padahal bumi yang kita tempati itu aman, tentang kok menjadi seperti ini? Yaumaidin tukati itu akhbaroha bi anna rabbaka awkhala. Semua manusia akan dihalau menuju kepada Tuhannya. Itu menunjukkan bahwa kita sudah kedatangan yang namanya kiamat kubro, kiamat besar. Semua manusia akan dimatikan, semua manusia akan mati.
kullu nafsin dha'iqatul maut, semua bareng-bareng mati ya. Semua bersama-sama akan mati. Dengan tiupan sangkakala kita akan mati semua, kemudian akan dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian menghadap kepada Allah. Itu akan terjadi kiamat kubro. Semua akan bersama-sama, pasti itu. Kemudian juga akan kedatangan kiamat sugro. Kiamat sugro niku kiamat masing-masing pribadi, masing-masing orang akan mengalami yang namanya kiamat sugro niku, yaitu dengan dimatikan semua manusia. Sami siap nopo dereng, kalau dereng terus sekedhi amal kula niku. Jadi kalau kita suatu waktu kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap pada Allah, itu namanya kiamat sugro. Itu pasti akan terjadi pada diri seseorang, baik itu tidak memerlukan persyaratan ya, tidak memerlukan persyaratan apakah harus tua dulu atau harus sakit menaun atau harus jatuh dulu atau harus apa itu, semua akan mengalami tanpa ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi katanya. Harus sakit, harus jatuh, harus apa gitu. Muda bisa mati, kemudian tua bisa mati, malah tua tidak mati-mati niku ngenten nggih. Tua tidak mati-mati. Jadi rukuni, jadi dirawat sekian tahun tidak mati-mati ini. Dan tidak ada sebab apa-apa, tahu-tahu mati ini ngenten nggih. Tidak ada sebab apa-apa. Loh, tadi itu masih ketemu di jalan saya, dia masih tertawa-tertawa dengan si fulan itu. Tahu-tahu mati. Itu sebagai suatu peringatan kepada kita semua bahwa mati itu sewaktu-waktu ya. Kiamat sugro itu akan terjadi kepada siapapun tanpa persyaratan apapun, itu bisa terjadi. Oleh karena itu apa yang harus kita persiapkan? Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, dipanggil untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur. Setiap diri, setiap orang harus memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk kepentingan hari esok. Untuk kepentingan hari esok, Bapak Ibu, Masya Allah. Kepentingan hari esok itu kepentingan akhirat. Kalau kepentingan dunia ini sifatnya hanya sementara, sesaat, ya, sebentar. Ya. Kepentingan dunia itu hanya sesaat, sebentar. Ya. Ada satu ayat mengatakan satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun. Ini kapan pernah kalau aturakan itu pas Ramadan nih kan. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun. Kalau umur kita itu katakanlah 60 sampai 70 itu hanya 1,5 jam. 1,5 jam itu sebentar, sekedap nih. Oleh karena itu dengan 1,5 jam yang Allah anugerahkan kepada kita ini, kita manfaatkan secara efektif. Waktu itu hanya sebentar. Dan kemudian jangan kita terpelot dengan waktu yang sebentar ini. Jangan sampai terpedaya dengan kehidupan yang di dunia ini hanya sesaat sebentar ini. Wa yastajilunaka bil adzabi wa la yukhliqullahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kita gunakan untuk takwa kepada Allah. Tadi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua kita termasuk dikategorikan oleh Allah untuk sebagai orang yang beriman. Itu kita bersyukur ya.
ittaqullah, ya, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri akan memperhatikan apa yang diperbuatnya ini untuk kepentingan hari esok, kepentingan akhirat, kepentingan hidup selama-lamanya, kepentingan hidup yang tidak ada batas waktu, tidak ada batas waktu. Kalau dunia ini hanya sekedar sesaat tadi, cepat sekali, kemudian cepat sekali, kemudian kita tahu-tahu sudah berada di usia sekian. Itu dunia. Kata Allah dalam sebuah ayat dikatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu sebagai la'ibu walahun, permainan dan sendagura. Permainan dan sendagura. Kalau namanya permainan itu ada batas waktu, ya. Setelah kita bermain itu mesti ada rasa lelah, ya. Itu dunia, ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakkurun bainakum wa takasuru fil ambali wal aulad kama sali ghaisin ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarron, kata Allah, summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Di akhir surat Al-Hadid ayat 20 niku Allah menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan katakanlah sesungguhnya kehidupan dunia itu menipu. Jadi kehidupan dunia itu sangat menipu. Oleh karena itu, bagaimana cara kita itu memanfaatkan yang 1,5 jam tadi itu jangan sampai tertipu. Dengan cara bagaimana kita membiasakan diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sebagaimana yang kita lakukan pada waktu akad pagi seperti ini, kemudian pada waktu malam Rabu, kemudian malam apa? Malam Sabtu, Jumat malam, ya. 3 waktu itu menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah melakukan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Kembali kepada surat Al-Hasyr ayat 18 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur. Setiap diri agar supaya memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk kepentingan hari esok. Jadi kita disuruh memperhatikan setiap aktivitas yang kita lakukan itu, kita harus memperhatikan untuk kepentingan hari esok, kepentingan hari akhirat, kepentingan hari yang tidak ada batas, kepentingan hari yang tidak ada batas sama sekali. Kalau kita termasuk orang yang qadarullah, termasuk orang-orang yang bersyukur pada Allah, kita termasuk orang-orang yang beruntung masuk dalam surganya Allah, Masya Allah. Seperti itu kenikmatan kehidupan di surga itu, seperti itu, ya. Tidaklah ainun ra'at wala udunun sami'at wala qatara ala qalbi basar. Wala udunun sami'at, tidak bisa kita lihat keindahannya di dunia ini. Kalau kita menggambarkan surga itu kenikmatannya bisa kita lihat, tidak bisa. Sangat indah dan tidak bisa dilihat oleh mata ketika kita hidup di dunia ini. Keindahannya itu luar biasa. Malah untuk samian. Kalau kita termasuk orang-orang yang qadarullah, beruntung di akhirat nanti masuk surganya Allah, subhanallah. Termasuk kita orang yang bejo kemayangan, katanya, orang yang sangat beruntung. Tetapi kalau kita qadarullah termasuk orang-orang yang masuk ke nerakanya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesengsaraannya tidak ada batas waktu.
Karena itu kita disuruh ittaqullah, ya, bertakwa kepada Allah. Takwa yang dimaksud adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ketika ustadz-ustadz yang mengajar di tempat ini menyampaikan sesuatu yang harus kita amalkan, kita bersegera untuk mengamalkan. Ketika ustadz-ustadz kita itu menyampaikan sesuatu yang harus kita jauhi, maka kita segera menjauhi. Itu kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam arti melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuat kepentingan hari esok. Kemudian wattaqullah, dalam ayat yang sangat singkat itu Allah menyatakan dua kali ittaqullah, menunjukkan betapa pentingnya hidup yang hanya sesaat ini untuk kita manfaatkan untuk takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalani segala yang diperintahkan, kemudian menjauhi segala yang dilarang. Itu penting sekali kita dalam kehidupan. Nah, bagaimana caranya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu kita memanfaatkan setiap kesempatan kita manfaatkan untuk zikrullah kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jangan sampai sedetik pun dalam kehidupan kita ini lupa kepada Allah. Ya, kita selalu zikir kepada Allah. Ketika kita bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh di sini, kemudian kita akan kepingin lagi untuk bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah di sini. Kemudian sholat duhur bisa, kemudian kita selesai sholat duhur berjamaah, kepingin lagi, saya akan berazam untuk bisa sholat jamaah asar di sini. Kemudian maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah juga. Sebelum sholat subuh di sini, di rumah sholat fajar. Sholat fajar itu sholat yang dilakukan ketika sudah masuk waktu subuh, kemudian sebelum melakukan sholat subuh. Itu sholat fajar. Jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Itu 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya, kata Rasulullah. Kalau kita mau jadi orang yang kaya, kita mapak, ya, kita papak sholat subuh. Sebelum sholat subuh berjamaah di masjid, itu di rumah kita sholat sunnah yang namanya sholat fajar. Rasulullah menyatakan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma biha. Sampun biasa nih Bapak Ibu nih, insyaallah sampun ya. Jadi sholat subuh, sholat sunnah subuh itu sebelum sholat subuh kita, ketika adzan subuh sudah dikumandangkan, maka kita bergegas untuk segera sholat sunnah fajar. Ini 2 rakaat saja dikatakan oleh Rasulullah lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, 2 rakaat padahal itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, kita berusaha untuk mapak, artinya itu sebelum waktu itu kita sudah bangun, apalagi kita sebelumnya kita sudah bangun sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu menjadi kunci ukuran kemuliaan seseorang. Yang pernah saya sampaikan dulu, ya, pernah saya sampaikan bahwa ukuran kemuliaan seseorang itu berada pada sepertiga malam yang terakhir. Dan sering Ustadz yang mengajar di sini menyampaikan sholat apa? Sholat apa Bu? Tahajud atau sholat lail atau sholat malam. Itu sering disampaikan Ustadz. Nah, kita bagaimana kita berusaha untuk yang hidup yang hanya sekali ini, ketika sepertiga malam terakhir itu kita berusaha untuk bangun ya, bangun. Ketika pertama kali berat
maka kedua berat, ketiga berat, yang keempat nanti Allah akan menyampaikan, akan memberikan satu karunia dari Allah. Allah memberikan karunia ketika kita berat, nanti akan yang keempat, kelima nanti akan merasakan ringan ya. Itu satu kebiasaan yang kita lakukan ketika sepertiga malam yang terakhir itu bangun malam. Dan sekarang sudah banyak alat komunikasi untuk bisa membangunkan kita pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam itu jam 3 atau jam setengah 3 itu bangun. Kalau sudah terbiasa nanti, kalau ketinggalan karena sebab apa itu mungkin nanti merasa merasa getun, merasa menyesal kenapa saya tidak bangun tadi malam. Jam setengah 3, jam 3. Kalau jam 3 itu masih ke belakang ya. Ke belakang itu kadang-kadang lama gitu kan. Ya, kalau bisa itu jam 3 kurang seperempat itu sudah kita bangun ya. Bangun ya. Kalau ada sesuatu ke belakang itu nanti masih longgar waktunya. Tapi kalau karena sesuatu sebab mungkin kerja yang begitu berat pada siang harinya kemudian capek, ternyata bangun-bangun sudah jam setengah 4 gitu, masih ke belakang gitu, masih ke belakang. Nah kalau ke belakang itu tidak ada persoalan apa-apa nih, lancar-lancar saja. Tapi kalau ke belakang itu nanti mengalami yang namanya KDDL ya luar biasa itu. Waduh, tidak selesai nih, sudah jam 4 kurang seperempat ini, sudah jam 4 kurang 10 masih belum selesai. Itu rasanya itu susah gitu. Jadi kita usahakan sepertiga malam terakhir itu menjadi kunci. Rasulullah menyatakan ismasita wa innaka mayyitun, kata Rasulullah. Hiduplah sesukamu, kata Rasulullah, tapi kamu pasti akan mati. Hiduplah sesukamu tapi pasti kamu akan mati. Nah, dengan sabda Rasulullah seperti itu, kita disuruh hidup sesukamu. Sesukamu itu artinya ya sakarmu dewi, pun sakarmu dewi. Bagi orang yang beriman tidak begitu. Orang yang beriman segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Baik yang perbuatan baik juga dicatat oleh para malaikat, kemudian perbuatan buruk pun juga dicatat para malaikat. Kita tidak akan melakukan hidup sesukamu, tapi hidup berdasarkan tuntunan yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima dari al-ustadz, dari ustadz-ustadz yang mengisi di sini. Masya Allah, satu hikmah yang luar biasa, hikmah yang luar biasa. Kemudian wabib mansita wa inaka mufarrikuhu, cintailah apa yang kamu cintai, apa saja yang ingin kamu cintai di dunia ini, tapi kamu pasti akan berpisah, itu pasti. Jadi mencintai sesuatu itu harus ada batas-batas. Kalau kita mencintai seseorang itu ada batasnya. Kita mencintai istri atau mencintai suami pasti ada batasnya. Ketika kita ditinggal mati oleh suami atau istri, kita tidak akan menemani di dalam kubur. Semalam saja itu kita menemani di dalam kubur pasti tidak mau. Sehidup semati katanya itu tidak ya. Ketika suami meninggal atau istri meninggal, tidak mau menemani di dalam kubur, semalam saja tidak mau. Jadi kalau mencintai sesuatu itu jangan sampai berlebih-lebihan, sampai lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah. Kemudian wa'mal masita fa innaka maziyumbih, beramalah amal apa saja yang kamu lakukan terserah kalian, tapi kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban.
Jadi kita beramal apa saja nanti akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana catatan para malaikat yang telah mengikuti kita. Kita ini diikuti oleh para malaikat, baik di depan, di belakang, di samping kiri, samping kanan. Wa idza yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ini sebagai apa ya? Malaikat yang telah mengikuti kita itu sebagai pelajaran untuk kita mau berbuat apa saja itu harus berpikir bahwa kita ini diikuti oleh para malaikat di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Sebelah kanan mencatat perbuatan baik kita, sebelah kiri mencatat perbuatan buruk kita. Nah, nanti di hadapan Allah catatan kita disuruh membuka sendiri. Dari kondisi seperti itu, masya Allah, kita mau melaksanakan apa itu harus berpikir 1000 kali. Kalau kita mau melaksanakan perbuatan maksiat itu harus berpikir 1000 kali. Kita dicatat oleh para malaikat dengan catatan yang rapi, ya, jangan rapi. Nah, bagi orang-orang yang sudah melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat itu juga dicatat. Tapi bagi orang yang beriman diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu itu Allah menunggu. Bagi orang yang beriman akan diampuni dosa-dosanya. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Semua perbuatan dosa akan diampuni oleh Allah asalkan mau bertaubat. Kemudian yang berikutnya an-nasrafal mu'min qiyamul lail. Jadi cintailah apa yang kamu cintai, pasti kamu berpisah. Berbuatlah sesuatu, pasti kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian hiduplah sesukamu, tapi kamu pasti akan mati. Kemudian an-nasrafal mu'min qiyamul lail. Mari Bapak Ibu, dengan hadis Rasulullah yang sahih ini kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk tidak meninggalkan sepertiga malam yang terakhir. Kunci apa itu? Kunci kemuliaan. Ukuran kemuliaan seseorang itu dinilai dari bagaimana kita mengkondisikan sepertiga malam yang terakhir. Ya bangun, dah menggunakan alarm HP itu kering bangun ya, waktunya bangun. Berat sekali, berat. Memang berat, tapi kalau dibiasakan berat itu nanti akan menjadi ringan-ringan. Allah akan memberikan roh keimanan dalam hati kita itu. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, yang pernah saya aturkan. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Karena sebab apa? Sebab kita membiasakan diri untuk takwa kepada Allah. Kita bisa membiasakan diri untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu menjadi kunci kemuliaan seseorang. An-nasrafal mu'min, ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang itu berada pada sholat malamnya, sholat tahajudnya, sholat lailnya. Dan itu sudah pernah kita bahas di sini, betapa apa ya hikmah daripada sholat malam itu. Menjadi ukuran kemuliaan seseorang, menjadi ukuran ketakwaan seseorang itu karena sholat malamnya. Sunnah, tapi kalau kita itu berusaha untuk melaksanakan secara istiqomah sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, maka kita akan diangkat oleh Allah derajat kita. Sunnah itu kalau kita lakukan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Kita tidak berdosa meninggalkan sholat malam. Kita tidak berdosa meninggalkan sholat sunnah rawatib. Itu tidak berdosa. Tetapi dengan sholat sunnah saja kita itu bisa bisa istiqomah, bisa mujahadah. Tidak perlu kita menanyakan tentang sholat wajibnya. Kalau kita sholat sunnah aja tertib gitu, sholat malam yang harus perjuangannya bangun malam ya,
dengan kondisi kantuk, kemudian pada orang-orang pada tidur semua ya, pada ngorok gitu, kita kok bangun, mampu diberi kemampuan oleh Allah untuk bangun sepertiga malam terakhir. Masya Allah, itu karunia yang amat sangat besar yang diberikan kepada kita. Harus kita syukuri, harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Ya kita tetap menjaga sepertiga malam terakhir itu dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Bagaimana Pak kalau sakit? Kalau sakit ya bagaimana? Bisanya dengan duduk, dengan sholat dengan duduk ya duduk gitu. Tapi sepertiga malam terakhir tetap bangun. Nah, nanti Allah akan mencatat kita termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang akan dimuliakan oleh Allah di hadapan Allah nanti di akhirat. Fa'lam anna sarbal mu'min qiyamul lail. Yang pernah kita bahas pada waktu yang lalu ya. Kalau kita sudah membiasakan diri hal-hal yang taat pada Allah, kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan itu akan dinilai oleh Allah sebagai suatu pahala, akan dinilai sebagai amal kebaikan, kemudian akan dipahalai oleh Allah. Kemudian kita akan mendapati wazinu anfusakum tadi, wazinu anfusakum, dan timbang-timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang oleh Allah. Betul-betul kalau dipraktekkan kebaikan kita itu 100, kemudian keburukan kita itu hanya 20 ya. Kebaikan kita 100, kejelekan kita 20. Jelek kebaikan kita lebih berat daripada keburukan yang kita lakukan. Maka kita mendapati fa'amma man saqulat mawazinu bahwa ini sempun sami ngantuk nih, betul nggih? Aisatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka akan mendapati suatu kehidupan yang memuaskan. Kita masuk surganya Allah yang kekal abadi. Wa amma man saqulat mawazinu. Jika timbangan kebaikannya lebih berat, maka kita akan mendapati kehidupan yang sangat memuaskan. Masuk surganya Allah. Di dunianya mendapat bonus kebahagiaan ketika kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang bertakwa. Ukurannya adalah sholat malam. Hati kita akan merasa kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian Allah telah menjanjikan janji-janjinya Allah bagi orang yang bertakwa itu banyak ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan kehidupan. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan kehidupan yang kita hadapi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Itu janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ukuran ketakwaan tadi pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hal-hal yang sudah bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah bisa kita lakukan, kita berusaha untuk istiqomah untuk bisa menghadiri pengajian akad pagi, kemudian malam Sabtu, kemudian malam Rabu, kemudian melaksanakan sholat sunnah rawatib, kemudian melaksanakan sholat malam. Itu adalah satu karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengamalkan atau melaksanakan kebaikan-kebaikan. Itu menjadi kunci bahwa kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Dengan kita takwa kepada Allah, maka balasannya adalah surganya Allah.
surganya Allah yang la ainun ra'at wala udhunun samiat wala qatara ala qalbi basar, itu betul-betul akan kita dapatkan. Betapa bejo, betapa untung menggunakan waktu yang hanya sebentar, 1,5 jam, kemudian kita gunakan untuk taat kepada Allah. Bonusnya di dunia mendapatkan suatu kebahagiaan hidup di dunia ini, segala kesulitan akan dibantu oleh Allah, akan diberikan solusi jalan keluar, kemudian akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kemudian masuk surganya Allah. Masya Allah. Itu kalau kita sudah ngerti ilmunya, itu kita laksanakan, kita akan mendapati dalam hidup di dunia ini tidak ada persoalan yang tidak bisa kita pecahkan, ya. Tidak ada persoalan pribadi. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, tak kepada Allah, itu Allah akan memberikan solusi segala persoalan kehidupan. Apa saja yang persoalan yang kita hadapi dalam hidup di dunia ini, kalau kita sudah bersandar kepada Allah, taat kepada Allah, maka segala kesulitan yang kita hadapi, janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, kata Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Masya Allah, itu janji-janji Allah itu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Siapa yang tidak mau dicukupkan, siapa yang tidak mau kesulitannya diberikan solusi, tentu kita, ya, sebagai orang yang beriman yang selalu mendekat kepada Allah, selalu bertakarub kepada Allah, selalu memanfaatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan, karena hidup ini hanya sesaat, sebentar. Ad-dunya mata'un qalil, kata Allah. Ad-dunya mata'un qalil. Dunia itu hanya kecil, sedikit, ya. Kalau boleh dikatakan masalah waktu, qalil itu sebentar, ya. Tahu-tahu subuh, tahu-tahu duhur, tahu-tahu asar, qalil sebentar. Kemudian kalau qalilnya masalah harta benda, itu sedikit. Apapun yang kita dapatkan, kekayaan hidup yang kita kumpulkan, itu semuanya adalah sedikit sekali. Kata Rasulullah, jika dunia ini ada manfaatnya, atau ada nilainya dari sesayap nyamuk itu. Jika dunia ini ada nilainya sesayap nyamuk, maka orang-orang yang tidak beriman tidak akan diberi minum, ya. Karena dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah, maka semua orang diberi, ya, semua orang diberi. Kalau dengan cara kita bekerja, berusaha, kita mendapatkan rezeki, itu termasuk diberikan oleh Allah. Kemudian kalau kita itu pergi ke laut, kemudian Rasulullah menyatakan, coba celupkan jari tanganmu ke laut, ya. Kemudian angkat. Setelah dicelupkan ke laut, kemudian diangkat. Nah, air yang menetes dari jari kita itu dunia, ya, dunia. Sedangkan lautan itu nanti akhirat. Semua air yang ada di lautan itu akhirat yang akan kita dapatkan nanti. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allah memberikan satu karunia di dunia ini cukup untuk seluruh makhluknya, termasuk manusia ini. Jadi satu nikmat di dunia itu dibagi-bagi oleh manusia, kemudian makhluk yang hidup itu cukup, ya. Dan yang 99 nanti akan diberikan di akhirat. Betapa ruginya Bapak Ibu kalau kita itu menggunakan waktu yang hanya sesaat ini, kemudian kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Sangat rugi sekali. Dunianya tidak dijamin Allah, segala kesulitannya tidak ada jaminan untuk diberi solusi. Kemudian tahu-tahu sudah akan mati, kemudian bekal yang kita kumpulkan baru sedikit sekali. Rugi kita itu. Kemudian menghadap kepada Allah,
tanpa bekal sama sekali, tanpa bekal ketakwaan. Nah, dengan kita berusaha untuk mengevaluasi diri, muhasabah diri pada tahun 2025 yang lalu, kemudian kita qadarullah termasuk orang yang diberikan kesempatan untuk hidup di tahun 2026 ini. Mari kita berbagi Bapak Ibu, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kita selalu perbaiki, kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan kualitas kehidupan kita, kualitas ketaatan kita, kualitas keimanan kita, Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Hidup kita ini diridhoi oleh Allah. Kalau Allah ridho kepada hidup kita ini, maka Allah akan memberikan tadi surga yang la ainun ra'at wala udhun sami'at wala qatara ala qalbi basar. 99% akan kita dapatkan di akhirat nanti, dan 1%-nya kita mendapatkan satu bonus kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan ini. Allah akan membantu, Allah akan mengatasi segala kesulitan kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, hidup kita di tahun 2026 ini akan semakin meningkat ketaatannya. Kalau ekonomi tidak meningkat tidak apa-apa, yang penting cukup ya. Yang penting cukup, ekonomi cukup, sudah cukup ya. Yang penting keimanan dan ketakwaan kita, ibadah kita semakin kita tingkatkan, latar kabun atau bakon semakin meningkat ya. Sejalan dengan semakin berkurangnya usia kita ya. meningkat, kemudian ketika kita dipanggil oleh Allah dalam posisi prestasi ibadah kita itu di puncak kebaikan, sehingga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Itu harapan kita ya. Kita tingkatkan tahun 2026 ini, segala apa yang kita capai pada waktu 2025 kebaikan kita pertahankan, kita tingkatkan. Kemudian kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun 2025 kita perkecil ya, kita hapus, kita hilangkan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat, kemudian isian saya yang marworo atau nih, tidak fokus, tidak ada satu judul yang harus saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi, mohon maaf ya atas segala kekurangan, dan Bapak Ibu bisa memaafkan kekurangan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan karunia kepada kita tetap dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mekaten Bapak Ibu, nyuwun pangapunten segala kekurangan dan segala kekilapan. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.